Makanya itu kan perubahan fisik. Nah itu nanti tambah semakin pesat, tidak hanya fisiknya tapi secara non materinya atau IQ-nya itu naik. Jadi sudah tidak bermain sosok, bermainnya itu sudah partikel. Nah gitu. Nah saya ini kan menerobos di lorong waktu ke depan, jadi di belakang bumi, angin, air, tanah, angkasa, bintang, bulan, matahari, ya 8. Makanya di bumi ini ada kehidupan karena ada 8, dilengkapi 8 unsur itu tadi. Nah awalnya ini saya penciptaan secara makrokosmos ya. Awalnya itu karena ada ledakan yang namanya Big Bang. Teori Big Bang itu kan cahaya juet gitu, dia menghasilkan materi-materi ion gitu, ion yang bertebaran, akhirnya ion itu membentuk, dan ion terbentuknya ion dan sel. Dari pembentukan materi-materi semua itu terbentuk dari ion-ion tadi. Nah, sel itu ada 2, sel abiotik dan biotik. Sel biotik itu pembentukan materi yang sifatnya air. Kalau abiotik itu kayak daging gitu, kayak biotik. Al abiotik ya sifatnya batu kan gitu loh. Itu ya ada selnya, ada ionnya, juga ada kuaknya. Semua unsur alam semesta itu ada, maka diarani Gusti Allah ini di dia nih kono kuwi Mas. Weh, jenenge demok watu ini watu ya nek Gusti Allah. Iki demok meja iki nek Gusti Allah. Kan gitu. Gampangane kan ngono lho. Maka dikatakan Tuhan itu ada di mana-mana, ya benar. Kita berenang-renang di dalamnya. Jadi nanti saya jelaskan masalah partikel ya. Itu tadi saya penciptaan ya tadi ya. Awalnya itu kan seperti tanah, dan tanah itu ada diwujudkan adalah Ismaya, ya kan, Manik Maya atau Siwa, dan Antaga atau Togok. Iya. Yeah. Tadi kan saya sudah jelaskan masalah 8 unsur tadi. Nah, dewanya tanah itu ada 2, Togok dan Semar. Semar ini dewane tanah. Nah tanah ini 2 anak karena perpecahan, 2 anak rembulan, 2 anak matahari. Matahari dulu sepulan tanah karena pemanasan secara global. Terbentuknya hidrogen yang meninggi, akhirnya kok terbentuknya magnesium, ya kan, dan partikel helium, nitrogen, akhirnya terbentuk api. Dan Dewa Siwa itu adalah manifestasi dari bentuk magma atau vulkanis, yaitu kandungannya titanium, aluminium, besi, karbon, kan ngono loh. Ada kandungan di itu 3 dewa itu sama-sama api tapi beda unsur. Dewa api, Dewa Brahma, unsurnya beda. Ya ada nitrogennya. Tapi kan enggak, kalau api enggak ada amonium dan titanium. Itu enggak ada karbonnya. Dan terciptanya api karena ada namanya api itu jadi oksigen, bahan bakar dan pemanasan. Jadi karena api ini terbentuk dari oksigen dan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya dari mana? Dari proses lahar itu tadi, itu menghasilkan gas. Karena dari titanium tadi, aluminium, karbon, helium, nitrogen, akhirnya terbentuk gas, membentuk api. Beda lagi yang gitu. Jadi dewa Siwa itu dewa magma. Kan ada bingung kok podo-podo gini nih kok beda kan. Terus api itu dewa Brahma. Matahari dewa Surya.
Kan itu. Kalau matahari ya hidrogen, nitrogen kan gitu. Helium, karbon, besi, neon kan gitu. Nah, kalau magma ada tambahan aluminium, titanium kan gitu. Kalau api ya beda meneh kan gitu. Ada karena ada oksigen, gas, dan suhu panas itu akhirnya terbentuk api. Makanya matahari dulu terbentuknya seperti itu, dan bumi pun juga dulu bentuknya seperti itu. Tapi kandungan bumi itu waktu itu mengeluarkan gas, ya kan? Gas itu mengeluarkan seperti cairan. Nah, cairan itu kan H2O kan. Akhirnya terbentuk atmosfer. Kan penguapan itu kan. Jadi penguapan dari magma yang terbakar itu terbentuknya karbon dioksida, oksigen, kan kayak gitu. Tapi kalau ini Mas, apa? Kita kan sama-sama nggak tahu ya, dunia ini kan luas ya. Iya. Dunia ini kan luas. Adakah kemungkinan di luar sana, di luar bumi sana, sebuah kehidupan dengan peradaban yang sudah sangat maju, dengan karena kita kira itu kehidupan itu hanya ada di sini saja gitu loh. Masa kadang berpikir jangan-jangan di luar sana itu tidak tahu di planet apa. Itu kan ibaratnya gini ya, mungkin di galaksi lain. Ibaratnya itu kayak keluarga. Kita keluarganya kan di galaksi sini kan. Ya namanya keluarga punya privasi masing-masing. Gitu loh. Sistemnya kayak gitu. Itu dibatasi. Jadi memang punya privasi masing-masing. Tapi ada sebagian dimensi sana yang masuk ke hanya untuk bertugas. Ya kayak alien kayak gitu. Nah itu tadi saya kembali ke atmosfer tadi ya. Nah atmosfer. Jangan lupa nanti Adam Hawa ya, asal usul. Jadi nanti akhirnya nyambungnya ke sini. Itu nanti berkait. Ini bahas ini urutannya nanti ke peradaban baru. Iya. Mau saya urutkan. Jadi kan kandungan atmosfer itu ada uap air juga. Akhirnya membentuk awan. Awan itu yang dibilang manifestasi dari awan itu adalah Dewa Batara Sambu itu tadi. Akhirnya turun hujan. Batara Indra hujan, turun hujan air tawar. Nah, air tawar itu membasahi lahar-lahar yang ada di bumi. Akhirnya timbulnya pendinginan sampai berjuta-juta tahun. Dulu itu bumi hanya diam, nggak berputar, nggak ada perputaran, hanya diam. Jadi saya itu flashback tuh dulu masa lalu kehidupan masa lalu. Jadi menerobos ruang dan waktu. Oh dhisik iki ngene kayak nonton film Mas. Iya, kalau sudah bisa nerobos kayak nonton film. Itu fungsinya spiritual kayak gitu. Jadi semakin lembut kita bisa nanti terbebas, tidak terikat ruang dan waktu. Nah akhirnya menerobos ke berjuta-juta abad, berjuta tahun kan gitu. Lah akhirnya turun hujan, ya. Turun hujan itu yang kondisinya panas itu akhirnya mendingin keras. Magma itu kayak lava dingin, keras gitu. Terus berjuta tahun terbentuknya hujan itu, terkucurnya hujan itu. Akhirnya ada istilahnya pelapukan tanah itu. Tanah itu melapuk, jadi kayak lunak gitu loh. Melapuk itu kayak
sing keras itu dipecah-pecah gitu. Akhirnya pelunakan, jadi lunak toh. Lah setelah lunak itu karena tertumpuk air, tumbuhlah kehidupan seperti lumut kayak gitu. Nah lumut ini akhirnya terjadi humus dan itu karena pengaruh atmosfer itu bumi dulu itu perputarannya sangat pelan sekali. Jadi ketika turun hujan akhirnya kondisi itu membaik gitu kan. Dan kadar oksigennya dulu nggak seperti sekarang, kadar oksigennya lebih sedikit gitu loh, lebih kebanyak O3 ozon. Ini makanya diberatkan 1000 setahunnya sekarang bisa 1000 tahunnya sekarang. Ibaratnya satu harinya dulu itu bisa bertahun-tahunnya sekarang. Karena perjalanan bumi untuk mengitari matahari itu pelan banget. Akhirnya dengan kondisi normal berputar kan gitu. Terus terjadi humus, kematian makhluk, terjadi pertumbuhan pembusukan. Jadi kita semua itu terjadi karena proses pembusukan alam. Iya, adewe diciptake saka barang basa. Kan ngono lho. Jadi itu saya kembalikan ke Adam Hawa. Lah Adam Hawa itu bukan iki Gusti Allah bentuk tanah seperti manusia disebul jadi apa jenenge menungso, jadi manusia. Nggak masuk akal gitu. Tuhan itu bukan pesulap kan gitu. Semua itu berdasarkan proses ilmiah alam. Jadi ditumpuk jadi Adam. Ya mungkin. Manusia pertama itu adalah manusia kera. Kan gitu. Burak dhewe kethek kan. Karena dari sekian juta tahun itu ada penyempurnaan secara fisik. Makanya di peradaban baru nanti ada perubahan fisik di kelahiran baru juga. Mungkin anak dhewe sing selama ben duwe anak awake malah ganteng-ganteng men. Itu pasti. Dan sekarang itu sudah terjadi. Ya, cah saiki ayu-ayu, ganteng-ganteng. Oh, dhisik wajahe pating celeprot kan. Evolusi. Iya, Mas ya. Iya, aku lihat pemain-pemain sepak bola zaman dulu sama sekarang itu bedanya jauh ya. Ya, artis-artis zaman dulu gitu kan, sekarang keren-keren. Makanya itu kan perubahan fisik. Nah itu nanti tambah semakin pesat. Tidak hanya fisiknya, tapi secara non materinya atau IQ-nya itu naik. Jadi sudah tidak bermain sosok, bermainnya itu sudah partikel. Nah gitu. Nah saya ini kan menerobos di lorong waktu ke depan, jadi di belakang lorong ke depannya di gimana terjadinya seperti itu. Tapi ya itu apa yang saya lihat, misalkan ada yang nggak percaya silahkan. Ya loh, saya memberi besok ini karena dari proses perjalanan itu tadi